Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan saat teduh kita dari Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai yang ke-12. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat, bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Puji Tuhan. Demikian ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Mari bersama-sama kita renungkan Matius 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai ke-12. Saya memberikan tema sikap hati di hadapan Tuhan. Dalam perikop ini mencatat bahwa orang Majus, Herodes, dan ahli Taurat dan para imam ada dalam sejarah kelahiran Tuhan Yesus. Siapakah mereka sebenarnya dan apa yang mereka kerjakan hingga nama-nama mereka tertulis dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus? Saya percaya saat nama-nama mereka disebutkan dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus, pasti ada hal penting yang sudah mereka kerjakan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita lihat satu persatu siapakah mereka sebenarnya. Yang pertama orang Majus. Orang Majus itu adalah orang yang mempelajari perbintangan. Mereka berasal dari daerah Persia. Selain perbintangan, orang Majus itu juga bisa menafsirkan mimpi. Di ayat yang kedua dikatakan orang Majus berusaha mencari-cari di manakah tempat Yesus dilahirkan. Mereka melihat petunjuk itu dari bintang di langit. Melalui ilmu perbintangan yang mereka ketahui, melalui bekal itu, mereka terus dan tekun untuk mencari tempat bayi itu dilahirkan. Dan orang Majus mengatakan bahwa yang lahir itu adalah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Nah, orang Majus ini memiliki pengertian sendiri dengan kata dilahirkan, memiliki pengertian sendiri
tentang raja itu. Menurut mereka, arti raja yang lahir bukan lahir untuk menjadi raja. Yang pasti menurut pemikiran orang Majus, raja dalam konteks ini, dalam pemikiran orang Majus, itu berkaitan dengan Mesias. Nah, itu sebagai istilah raja, sebagai istilah Mesias, artinya yang diurapi. Mesias itu artinya orang yang diurapi, orang yang dipilih, dan yang akan membawa keselamatan bagi manusia. Nah, orang Majus saat itu berpikir, ini loh bayi Yesus, dia adalah raja yang dilahirkan, dia inilah Mesias. Makanya mereka begitu antusias mencari raja yang dilahirkan, karena mereka sangat percaya bahwa raja itu adalah Mesias. Itu dari orang Majus. Sedangkan dari Herodes itu kebalikan dari orang Majus. Orang Majus begitu senang ketika Tuhan Yesus lahir, ketika seorang raja ini dilahirkan. Tetapi beda dengan Herodes. Sebenarnya Herodes itu siapa? Herodes itu adalah seorang raja. Dia disebut sebagai Herodes Agung. Herodes ini berasal dari Edom dan dia bukan orang Yahudi. Dia disebut raja maksudnya itu sebagai raja wilayah yang diangkat oleh Kekaisaran Romawi untuk menjadi raja atas Yudea. Nah, sedangkan kalau saya pelajari, saya lihat Herodes ini termasuk pemimpin yang diktator. Tapi anehnya loh, dia itu dijuluki sebagai Raja Agung. Ketika terus saya baca tentang Herodes ini, dia disebut sebagai Raja Agung. Ternyata Herodes ini berhasil membangun kembali bait suci di Yerusalem dan di kota Samaria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika orang Majus mencari dengan antusias bayi Yesus karena mereka percaya bahwa dialah Mesias, ternyata pandangan dan pendapat orang Majus itu berbeda dengan pandangan dan pendapat Herodes. Ketika Herodes mengetahui bahwa yang lahir adalah seorang raja yang akan disebut Mesias, Herodes merasa kelahiran bayi Yesus ini nantinya akan membahayakan posisinya sebagai raja wilayah. Makanya di ayat yang ke-7, Herodes mulai menggunakan cara yang licik untuk menemukan bayi Yesus dengan tujuan akan mencelakainya. Dia mulai merencanakan celaka atas bayi Yesus. Karena itu tadi, dia takut kedudukannya sebagai raja itu akan tergeser dengan lahirnya Tuhan Yesus, dengan lahirnya bayi Yesus. Nah, Herodes berusaha menipu orang Majus dengan mengatakan, jika kamu sudah melihat dan bertemu bayi Yesus, Herodes minta supaya orang Majus ini datang kembali kepada Herodes melaporkan dengan alasan supaya Herodes bisa ikut-ikutan, bisa sama-sama ikut datang dan menyembah bayi Yesus. Itu yang dikerjakan oleh Herodes ketika dia mengetahui bahwa yang lahir itu disebut sebagai raja. Nah, dia merasa takut posisinya sebagai raja digeser. Sedangkan para imam dan ahli Taurat, kita lihat sekarang, siapa sih para imam dan ahli Taurat? Kok mereka juga sama-sama tercatat dalam kelahiran Tuhan Yesus, dalam sejarah kelahiran Tuhan Yesus? Para imam adalah ketua pengawal bait suci. Jadi para imam ini bertanggung jawab atas urusan bait suci, termasuk keuangan dan lain sebagainya. Sedangkan ahli Taurat itu bisa disebut sebagai pakar dalam hukum Taurat.
Jadi benar-benar ngelontok, benar-benar tahu tentang hukum Taurat. Dan tugas dari ahli Taurat adalah mereka ini loh yang menyusun peraturan, yang menyusun ketentuan kehidupan beragama itu bagaimana. Ya ahli Taurat ini yang menyusunnya. Tapi meskipun demikian, para imam dan ahli Taurat mereka tetap cuek. Sekalipun mereka tahu ini loh yang dilahirkan adalah raja yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kenyataannya mereka tidak ada respon. Mereka menanggapinya dengan biasa-biasa, bahkan terkesan cuek. Bagi mereka, sudahlah, yang penting aku tahu. Nah, tapi tidak ada tindakan untuk mencari seperti orang Majus. Dari keempat orang yang disebutkan dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus, yaitu orang Majus, Herodes, ahli Taurat, dan para imam, kita bisa melihat bagaimana sikap mereka yang sebenarnya ketika mereka mengetahui bahwa yang lahir adalah bayi Yesus yang disebut raja itu. Mari kita melihat bagaimanakah sikap orang Majus ketika yang lahir itu adalah bayi Yesus. Bagi orang Majus, kelahiran bayi Yesus itu membawa kabar sukacita, itu merupakan kabar sukacita. Mereka sangat antusias, sikap mereka sangat antusias menyambutnya. Mereka penuh semangat, mereka berusaha terus mencari kelahiran sang raja untuk mereka bisa datang dan memberikan persembahan buat bayi Yesus ini. Dan tujuan mereka selain memberikan persembahan, mereka ingin menyembah bayi Yesus ini. Meskipun orang Majus bukanlah orang yang ahli kitab suci, tapi Tuhan benar-benar dalam hal ini memakai orang-orang Majus untuk menyembah, untuk menyambut kelahirannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk kemuliaan Dia, untuk kemuliaannya. Jadi jangan pernah sombong ketika Tuhan memakai kita begitu luar biasa dalam pelayanan. Karena Tuhan Yesus bisa pakai siapa saja. Dan yang unik dari orang Majus ini, mereka ini bukanlah ahli Taurat, mereka bukanlah ahli kitab. Tapi yang luar biasanya, mereka mau belajar untuk taat. Awalnya Tuhan memberi petunjuk kepada orang-orang Majus ini melalui bintang di ayat yang kedua. Kemudian Tuhan memberi petunjuk lagi melalui firman yang diberikan oleh ahli-ahli Taurat dan para imam. Mereka menceritakan tentang proses kelahiran Tuhan Yesus, bahwa semuanya itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan tanggapan mereka bagaimana? Tanggapan orang Majus ini, mereka menerima dengan senang hati kabar itu. Bahkan mereka tetap taat dengan petunjuk itu yang diberikan oleh ahli Taurat dan para imam ini. Dan tidak hanya berhenti di situ, Tuhan memberi petunjuk juga dengan melalui bintang-bintang di ayat yang 9 sampai 10. Mereka tetap taat untuk mencarinya. Dan terakhir Tuhan memberi petunjuk lagi melalui mimpi di ayat yang ke-12. Dan mereka juga tetap taat ketika di ayat 12 dikatakan, nanti kalau sudah gak usah kembali ke Herodes, pulang aja. Dan mereka mau kerjakan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar dan belajar tentang firman Tuhan, dan kita mau komitmen untuk taat, serta action mau melakukan firman Tuhan itu, maka Tuhan akan memberikan tambahan pengetahuan tentang firman itu sendiri. Tapi jika kita belajar tentang firman Tuhan, kita tahu, walaupun kita tahu kebenarannya, dan kita hanya menyimpannya di dalam hati, tanpa melakukan, tanpa action untuk melakukan firman itu, bahkan kita cenderung mengabaikan. Yang penting saya sudah tahu.
Masalah untuk mengabarkan firman, yaitu urusan para pendeta. Tidak. Ketika kita mengetahui tentang kebenaran firman itu dan mengabaikannya, maka lambat atau cepat Tuhan akan berhenti mengerjakan kebenaran itu kepada kita. Karena itu mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Pelaku-pelaku firman yang bertanggung jawab. Tidak hanya mendengarkan, tapi kita mau action untuk melakukan firman Tuhan itu. Jangan jadi pelaku firman yang suam-suam kuku atau musiman. Jadi misalnya seperti ini, iman kita akan benar-benar di posisi paling atas. Cinta kita benar-benar menggebu untuk Tuhan. Antusias kita benar-benar muncul untuk Tuhan. Hanya saat mungkin ketika kita sedang beribadah di gereja, menghadiri KKR, atau ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani, tapi selesai itu sudah tidak ada lagi ceritanya, iman kita kembali menjadi iman yang biasa-biasa. Nah, mari kita mau tetap jaga api rohani dalam hidup kita untuk tetap semangat seperti orang Majus ini dalam mencari Tuhan, tidak pernah putus asa dalam mengikut Tuhan. Nah, itu dari orang Majus, bagaimana sikapnya ketika mereka melihat, mendengar tentang kelahiran Tuhan Yesus. Wah, berlomba-lomba, mereka antusias sekali, mereka bersuka cita sekali menyambut kelahiran Sang Raja. Tapi kita melihat perbedaannya dengan Herodes. Bagaimana cara Herodes menyambut Sang Raja itu? Saat mengetahui, ini dari Herodes, saat mengetahui yang lahir adalah seorang raja, timbul rasa panik dan khawatir dalam diri Herodes. Jangan-jangan kelahiran bayi Yesus akan menggoyangkan tahtaku, akan menggoyangkan kedudukanku sebagai raja. Dia benar-benar merasa bahwa kelahiran raja, kelahiran Sang Raja ini, kelahiran bayi Yesus ini akan mengancam dia. Ada perasaan marah dan ada perasaan iri di dalam diri Herodes. Sungguh aneh. Dan yang membuat saya tidak habis berpikir itu seperti ini. Herodes itu pernah membangun bait Allah, tapi dia sendiri menolaknya dengan berusaha untuk mencelakai bayi Yesus ketika dia mendengar bahwa bayi Yesus itu adalah raja yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kadangkala banyak di antara kita yang seperti itu. Kita selalu berbicara, aku mengasihimu Tuhan. Tapi tanpa sadar, orang itu sendiri sikapnya menunjukkan penolakan kepada Tuhan. Baik secara terang-terangan maupun secara halus. Kadang seringkali berbicara, aku mengasihimu Tuhan, saya mengasihimu. Tapi masih menolak ketemu Tuhan. Jangankan ke gereja, waktu untuk berdoa dan saat teduh saja hampir tidak sempat. Selalu beralasan sibuk. Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan lain sebagainya. Bilangnya mengasihi Tuhan, tapi ketika Tuhan mengajarkan untuk mengasihi dan mengampuni orang atau saudara-saudara kita selalu menjawab, Tuhan, tidak Tuhan, saya tidak bisa mengampuni, saya ini belum bisa mengampuni dia, belum bisa mengampuni si A, si B, si C. Karena orang itu begitu menyakiti saya butuh waktu Tuhan. Atau mungkin saya belum bisa mengampuni dia karena dia itu loh pernah menyakiti orang terdekat saya, pernah menyakiti keluarga saya. Atau mungkin bilang, saya mau Tuhan mengampuni dia. Saya ampuni dia. Tapi sikapnya masih menunjukkan rasa kemarahan, rasa jengkel dan kebencian terhadap orang itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Herodes memang membangun bait Allah. Sepintas, seolah-olah, ini rohani sekali, luar biasa dia. Mau mengeluarkan banyak hal untuk membangun bait Allah. Tetapi kalau kita selidiki lebih dalam, apa yang dikerjakan Herodes itu salah.
Dia memiliki motivasi yang salah. Tujuannya hanya untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ini terlihat bagaimana dia merasa kedudukannya sebagai raja terancam ketika dia mengetahui bahwa bayi Yesus itu telah lahir sebagai raja. Kadangkala kita juga seperti itu. Tampaknya kita melayani Tuhan, tapi tidak sadar pelayanan kita yang kita kerjakan itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kemuliaan diri sendiri. Sehingga pelayanan yang kita kerjakan itu tidak bisa menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan orang lain. Itu dari Herodes. Bagaimana sikap Herodes ketika mengetahui sang raja yang dilahirkan itu? Dia penuh kemarahan untuk menyambutnya. Dia ingin mencelakai. Beda dengan para imam dan ahli Taurat. Para imam ini dan ahli Taurat tahu banyak tentang firman Tuhan dan tahu banyak siapa Mesias itu. Tapi anehnya mereka sendiri tidak mau pergi ke Bethlehem untuk mencari raja yang dilahirkan itu, untuk mencari Mesias. Mereka tidak mau pergi. Mereka cuek saja terhadap kelahiran Tuhan Yesus. Kadang banyak orang Kristen punya jabatan tinggi dalam gereja, sudah melayani Tuhan, mengerti banyak tentang firman Tuhan, tetapi untuk membangun mesbah doa sendiri, kadang masih banyak alasan. Sibuk pelayanan, sibuk bekerja, acara yang begitu padat. Apalagi untuk membaca firman Tuhan. Baru satu pasal, kadang-kadang sudah kita merasa kelelahan. Dan mungkin kadang banyak juga program yang akan dibuat untuk pelayanan. Misalnya, saya akan membuat pelayanan seperti ini nantinya supaya pelayanan ini lebih maju lagi. Rencananya sih sudah bagus, sudah matang. Tapi saya mau ingatkan, sebenarnya semua yang akan kita kerjakan itu untuk siapa sih? Bukankah semua yang akan kita kerjakan itu untuk Tuhan? Tapi anehnya, sudah tahu tujuan akhir dari rencana itu untuk Tuhan. Kenapa? Kita tidak pernah mau libatkan Tuhan. Semua dikerjakan sendiri sesuai pemikiran kita. Kita tidak pernah, kadang-kadang hanya ala kadarnya membawa rencana itu dalam doa. Tapi tidak melibatkan Tuhan. Masih melibatkan pikirannya sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, para imam dan ahli Taurat rajin menyelidiki segala sesuatu. Mereka rajin menghafal kitab Taurat, mempelajari setiap tafsiran-tafsiran di dalam Taurat. Bahkan ahli Taurat di dalam mengajar khususnya kitab Taurat, mereka luar biasa pintarnya. Tetapi meskipun demikian, mereka tidak punya kepekaan rohani. Mereka tahu yang lahir adalah raja yang disebut Mesias, tapi mereka cuek dan tidak mau menyambutnya. Kadang kita juga seperti itu. Sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tetap saja bersikap acuh tak acuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu kita termasuk golongan yang mana. Orang Majuskah, Herodes, ahli Taurat, atau para imam. Saya hanya mau katakan melalui saat teduh ini, hidup ini, seberapa lama sih hidup kita? Jangan pernah sia-siakan. Jika kita tidak mau melakukan hal baik untuk menyenangkan hati Tuhan, hidup kita ini loh sia-sia saja. Seperti itu saja. Saya mau katakan, hidup ini akan benar-benar sia-sia jika kita tidak melakukan banyak hal untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari mulai pelayanan kita dari lingkup keluarga dulu. Mungkin kita nggak bisa langsung dari gereja menjadi pengkhotbah, menjadi singer, song leader. Tidak apa-apa. Kita mulai dari yang terkecil. Mungkin kita mau mulai pelayanan kita dari lingkup keluarga. Mulai ajak keluarga, papa, mama, anak, cucu, kakek, nenek semuanya.
Kita ajak untuk membuat mezbah doa bersama-sama. Kita ajak bersama-sama untuk merenungkan Tuhan. Jika itu sudah terjadi atas kehidupan keluarga kita, saya percaya buahnya itu akan keluar, bisa dinikmati banyak orang. Karakter keluarga kita akan dibangun menjadi karakter keluarga yang benar-benar diberkati Tuhan. Akan terlihat, akan nampak dari cara bicara, dari cara menanggapi persoalan yang terjadi, itu akan nampak. Mari mulai pelayanan dari keluarga kecil kita dulu. Kalaupun Tuhan percayakan kita melayani dalam bidang tertentu sesuai kemampuan kita, kerjakan itu dengan serius, kerjakan itu dengan tulus, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri kita, bukan untuk supaya kita dipandang orang lain, wah luar biasa pelayanannya. Tidak, ketika kita mulai berpikir demikian, pelayanan yang kita kerjakan sia-sia dan tidak layak untuk Tuhan. Tetapi ketika kita melayani dengan segenap hati, dengan tujuan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, maka pelayanan kita akan menjadi berkat buat semua orang. Selama kita masih hidup di dunia, berarti itu kesempatan yang terbaik untuk kita bisa melayani Tuhan. Jangan lupa, kita diberkati untuk menjadi berkat buat sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kepada kami untuk selalu antusias membangun mezbah. Doa kami bersama Engkau, untuk kami selalu antusias membangun hubungan kami bersama Engkau. Bentuk hati kami, supaya hati kami terus dilembutkan, untuk kami tidak henti-hentinya, tidak stuck berhenti untuk mencari Engkau, tetapi hati kami terus berkobar. Cinta kami kepada Engkau terus berkobar Tuhan. Dan sungguh Tuhan, kami rindu, selama kami masih hidup, pakai kami Tuhan. Selama kami masih bernafas, pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa memberkati setiap kami yang saat ini mungkin sedang sakit. Kiranya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, jadilah sembuh oleh karena bilur-bilur Yesus. Jika saat ini sedang mencari pekerjaan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup membuka dari segala penjuru mata angin. Setiap pekerjaan itu akan Tuhan berikan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kualitas kita. Jika kita sedang menghadapi permasalahan keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus bersama Tuhan, semua akan tetap aman di dalam kendali Tuhan. Dan saya percaya saat ini juga Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Setiap hutang piutang diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memampukan kita untuk membayar lunas setiap hutang piutang itu, dan diputuskan tidak akan lagi hutang piutang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan saat teduh kami hari ini dalam tangan-Mu. Teruslah Engkau, kami terus mengundang Engkau untuk terus bertata di dalam hidup kami, memimpin setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.